Gibran main sepak bola, udah mendekati gawang, lantas dia tendang gitu, melenceng ke kiri gawang, pamannya lihat gawangnya dipindahkan ke kiri, sehingga gol. Itu kan udah ekstraktif sekali. Itu yang biadab, memberi makan seluruh anak sekolah, makan gratis, susu gratis. Itu kan otak yang sentralistik. Bernegara nggak boleh setolol itu. Bakal gagal Indonesia. Bukti bahwa semakin banyak kartu itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi gagal untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pak Jokowi jangan berbohong ke rakyat lagi. Udah berulang kali Pak Jokowi itu menyesatkan rakyat karena seolah-olah cuannya 530 triliun. Kita dapat cuan, itu cuma 5% aja yang kita nikmati. Sisanya China. Kalau ini diteruskan di strategi yang sekarang, ada yang berkomitmen akan melanjutkan, cilaka kita. Kegagalan diwariskan adalah suatu bencana. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang tamu, seorang tokoh yang luar biasa. Sebenarnya walaupun saya nggak memperkenalkan beliau, netizen pasti sudah mengenalnya lebih jauh. Tapi nggak ada masalah, saya memperkenalkan ulang. Faisal Basri, ekonom senior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat Bang Faisal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita lihat ada hal-hal yang sepertinya masih mengganggu akal sehat kita, Pak Faisal ya. Kenapa saya bilang mengganggu akal sehat kita? Kalau kita melihat kondisi negara sekarang ini, utangnya saya kadang-kadang pikir, Bung Faisal, apa bisa dibayar ya? Atau bagaimana cara membayarnya? Jadi ada dua, bagaimana cara membayarnya atau apa bisa dibayar? Pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan sampai terjadi penumpukan utang yang begitu besar? Apa yang dilakukan pemerintahan ini sebenarnya sehingga ada tumpukan utang yang menurut saya itu agak fantastik. Seolah-olah kalau saya membayangkan, walaupun saya bukan seorang ekonom, tapi saya ini agak sulit membayarnya, Bung Faisal. Kira-kira apa yang terjadi nih? Menohok nih langsung ke utang. Jadi kita pakai data 10 tahun terakhir gitu ya. Itu menunjukkan utang melonjak. Iya. Sekarang 8.000, udah lewat. Oh, udah lewat. Wah, iya. Karena mengambil ancang-ancang Desember ini utang ditambah. Terjadi lonjakan utang untuk menjaga rupiah agar stabil. Kemudian untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa, cadangan ada. Piawai sekali memang Pak Jokowi ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar tahun pemilu ini ekonomi tidak bergejolak, setidaknya itu. Jadi dia jaga kestabilannya ya? Dia jaga rupiah jangan sampai anjlok, karena kalau rupiah anjlok dan harga-harga naik, itulah yang paling mengganggu para pemilih. Karena langsung dirasakan. Oleh karena itu hampir semua negara yang sadar akan itu, pemilu itu inflasi dijaga. Dan Pak Jokowi sejak awal jadi presiden itu jaga sekali, kan dia bicara tim pemantau inflasi di daerah. Apa itu TPID, dia tanya ke Prabowo, Pak Prabowo nggak tahu singkatannya, dan diulang oleh anaknya ini kemarin. Nah kembali balik ke utang, jadi kemauannya banyak sekali. Kita tahu ibu kota, kereta cepat, segala macam, nafsu besar, tenaga kurang. Artinya justru penerimaan pajak selama era Pak Jokowi merosot tajam. Tax ratio ya. Tax ratio. Tax ratio merosot tajam, mencapai level terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia, hanya 1 digit. Sedemikian rendahnya pajak itu sehingga kita itu di dunia nomor 134 dari 143 negara. Sedemikian sangat rendahnya. Nah jadi kalau pengeluaran naik terus, pendapatan turun terus, kan makin menganga. Dan menganga itu ditutup dengan utang. Bang Abraham tadi menyampaikan apa bisa dibayar. Sudah tidak bisa sebetulnya. Waduh. Maksudnya sudah tidak bisa itu karena pengeluaran APBN kita di luar bayar bunga utang. Jadi pengeluaran APBN di luar bunga utang itu sudah lebih rendah daripada penerimaannya. Artinya apa? Kan tadi di luar utang. Iya. Bayar utang bagaimana dong? Bayar bunganya. Bunga saja.
ya harus dengan berutang lagi. Artinya kan kita sudah gali lubang, tutup lubang. Berarti kita sudah jadi negara gagal ya kalau gitu ya? Belum. Oh, belum. Masih ada harapan, Bung Masih ada harapan. Kita tahu penyebab pajaknya kurang. Kenapa belanja ugal-ugalan, gitu kan bisa ditertibkan. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari atau melawan segala kemungkinan untuk jadi negara gagal. Makanya kita harus melakukan transformasi total. Atau Karl Polanyi mengatakan great transformation. Jadi udah ada bisa itu perbaikan. Wah, ini harus lebih baik. Nggak bisa. Capres-capres itu harus menyampaikan secara lugas bahwa yang kita lakukan ada harus perubahan total dari mindset dan sebagainya supaya kita tidak jadi negara gagal. Tindakan yang luar biasa harus dilakukan ya. Kalau dalam fisika itu ada kuantum kayak itu, lompatan-lompatan. Lompatan kuantum ya. Karena belum yang lain-lain ya. Di era Jokowi ini kan kita membangun manusianya. Bukan cuma membangun fisik. Nah, membangun manusia dan teknologi. Karena kan masalah semakin rumit. Daya persaingan makin ketat. Oleh karena itu kita harus mengandalkan pada inovasi kan. Inovasi ada kalau ada research and development. Sehingga keluarlah produk-produk yang berdaya saing terus gitu kan. Kedua, manusianya. Nah, kebetulan baru saja diterbitkan oleh OECD itu PISA score itu. Jadi ada kemampuan matematik, sains dan membaca reading. Tiga-tiganya ini ya, setidaknya 2 dari 3, tapi bisa dikatakan tiga-tiganya ini pada tahun 2022 itu lebih rendah dari posisi tahun 2000. Jadi kemampuan matematika kita itu jauh di bawah Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura nomor 1 di dunia ya. Kita dekat ke Kamboja yang terendah di dunia, baik matematik, reading maupun sains. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara Indonesia emas, apa sih yang Anda maksud Indonesia emas? Indonesia emas itu udah pasti. Karena apa? Memang kita merayakan ulang tahun emas 100 tahun. Jadi bukan Indonesia negara maju. Mana mungkin energi dari manusia-manusianya itu tidak bisa membuat Indonesia berkemajuan. Satu itu. Kedua, dan ini kemundurannya mencolok di era Jokowi. Jadi dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, ini yang paling mencolok ya? Paling mencolok dalam lahir batin, terutama batinnya inilah ya. Kedua, saya bukan tidak percaya dengan data pemerintah ya, data BPS gitu. Tapi untuk kepentingan perbandingan, saya harus pakai data Bank Dunia. Karena ada 2 tahun terakhir, angka harapan hidup orang Indonesia turun. Tadinya kita sudah menembus 70, usia 70 tahun, sekarang tinggal 67,4. Apa yang menyebabkan itu, Bung Faisal? Ya itu kan. Artinya kita mengabaikan aspek manusianya, kesehatannya, lingkungannya tambah rusak, di udara Indonesia ini makin dipenuhi oleh racun, terutama merkuri dan sianida, yang menyebabkan makin banyak orang makin susah punya anak, ingin memiliki anak lewat bayi tabung meningkat karena secara natural makin susah. Karena ada pengaruh kesehatan. Racun ini. Dan kita kerap mengalami sakit kepala karena racun ini kan. Kita sering sekali nih Pak. Sering. Saya salah satu buktinya ya, saya pusing gitu seminggu gitu. Saya pergi ke Simalem itu di Kabupaten Karo. Untuk healing. 2 hari healing aja gitu, hilang gitu. Dia betapa parahnya kerusakan itu. Nah, itu yang tidak diperhatikan. Solusinya misalnya untuk mengurangi racun ini nyuruh percepat kendaraan listrik, bukannya mempensiunkan pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada di sekeliling Jakarta gitu. Kenapa tenaga listrik? Karena bisnis para penguasa itu di situ sekarang. Jadi bisnis penguasa kita kali ini
sebenarnya banyak berkecimpung di tentang kendaraan-kendaraan listrik. Sedikit sih, Muldoko dan Luhut Panjaitan aja. Oke. Gitu. Nah tapi kan nggak elok. Karena mobil listrik itu tidak lebih hijau dari hybrid. Ya. Nah kalau hybrid kan separuh BBM, separuh elektrik yang diputar waktu BBM-nya dipakai, itu langsung dia nyimpan listrik kan. Oke, oleh karena itu, yang dihitung karbon dioksidanya itu cuma BBM yang dipakai yang sedikit itu kan karena hybrid. Nah tapi kalau EV, electric vehicle 100%, colok ke PLN 60% sumber PLN itu dari batu bara. Jadi kotor itu sebetulnya EV itu. Oke. Kalau dilihat dari Iya. supply chain-nya kotor dia. Oh, jadi Tapi karena bisnisnya penguasa jadi begitu. Iya, jadi itu persoalan kita ya kali ini. Self interest itu. Oke. Bung Faisal, tadi ini kan Bung Faisal bilang ini kita tidak berhasil selalu mengartikan pembangunan itu dalam arti fisik aja, tapi tidak melakukan pembangunan dalam arti non fisik yang seharusnya dijaga supaya angka ketahanan hidup jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa lalu. Ini udah menurun sekarang. Umur manusia tinggal 60 lebih. Lebih pendek umur daripada Timor Leste. Wah, padahal Timor Leste 67,7. kita 65 ya. 67,4. Padahal kita pernah 70. Pernah 70. Dan di ASEAN kita hanya lebih tinggi dari Myanmar. Ya, negara yang paling terkebelakang merdeka ya. Terbukti dalam banyak hal Timor Leste itu lebih bisa menemukan jati dirinya setelah keluar dari Indonesia, dan dia bisa menyusul Indonesia dalam berbagai hal, dalam mengelola perekonomiannya juga mereka lebih beradab gitu ya. Nah, kalau kita ini kurang beradab mengelola ekonomi, kalau dapat rezeki nonplok wajib dihabiskan, jangan ditabung. Kalau sedang susah ngutang. Nah Timor Leste tidak begitu. Timor Leste ikut perintah kitab suci gitu ya. Surat Yusuf ayat 43 sampai 54, atau di Alkitab Injil itu di bab Kejadian yang bilang kalau panen kamu bagus gunakan seperlunya, sisanya tabung. Jadi di Timor Leste mereka punya migas sedikit lah ya. Nah hasil migasnya kan mereka jual, yang boleh ditaruh di APBN cuma 10%, sisanya harus ditabung. Luar biasa kebijakannya. Karena itu hak generasi mendatang juga. Kalau kita tidak pikirkan hak generasi yang akan datang. Tidak, untuk nikel. Itu kan saya hitung-hitungan saya berdasarkan tahun 2022, 13 tahun habis. Habis ya. Kata Menteri SDM 6 sampai 11 tahun. Bisa 6 tahun, bisa 11 tahun. Kita nanti nih adik-adik yang muda-muda ini udah mobilnya mobil listrik semua barangkali. Baterainya, nikelnya impor. Habis nikel kita sudah. Dikuras oleh generasi sekarang bagi kepentingan negara Tiongkok, China. Bukan untuk kepentingan di dalam negeri ya? Bukan. Kan bernegara nggak boleh setolol itu. Jadi berarti negara ini dikelola dengan cara ugal-ugalan ekonomi yang tidak beradab. Ya, bisa bilang gitu. Dibandingkan dengan Timor Leste lebih mengelola ekonomi secara beradab ya. Lebih beradab, lebih ilahiyah gitu. Lebih ilahiyah setelah keluar dari Indonesia. Saya agak khawatir nih apa yang disampaikan Pak Faisal, jangan-jangan nanti Sulawesi dan lain sebagainya nanti berpikiran kayak Timor Leste, bahwa ternyata kalau kita memisahkan diri kita bisa mengelola ekonomi kita lebih beradab dan lebih merata. Betul Bang Abraham, karena tuntutan reformasi ini dipreteli satu-satu. Dan yang sekarang dipreteli itu adalah penguatan otonomi daerah. Sebaliknya hak-hak daerah sekarang diambil oleh pusat. Pengeluaran kan di APBN itu ada belanja, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Porsi transfer ke daerah itu kian hari kian turun. Ada dana desa, misalnya dana desa sekarang berapa? 1 miliar, 1 miliar per desa. Tidak bebas desa itu untuk mengeluarkan untuk kebutuhan mereka. Dipatok sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, sekian. Jadi otonominya itu semu sekali.
Padahal negara Indonesia ini sangat beragam, berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, geografisnya. Satu masalah di satu tempat itu berbeda dengan masalah di tempat lain. Masalah yang sama juga solusinya harus berbeda-beda, karena ada aspek kultural, aspek antropologi, sosiologisnya. Maka kewajiban kita untuk bernegara lebih berkeadilan ini, berkeadaban ini adalah dengan memperkuat kompetensi daerah untuk menyelesaikan masalah daerahnya sendiri. Nggak bisa satu kebijakan dari pusat yang berlaku satu desa 1 miliar. Nggak adil, itu bukan keadilan namanya. Kalau desa di gunung itu 1 miliar nggak ada artinya apa-apa. Kalau daerah rata ya oke lah bikin jalan gitu kan. Di gunung 10 meter barangkali habis. Jadi OTDA ini wajib dan sedihnya saya tidak satupun sejauh ini yang saya tahu ya. Capres cawapres ini bicara OTDA. Otaknya otak sentralistik terus. Bakal gagal Indonesia membangun dirinya. Oke, saya menarik nih apa yang disampaikan Bung Faisal masalah capres cawapres setelah melihat visi misi ekonominya. Itu kan seperti Bung Faisal katakan tadi, otaknya itu rata-rata tidak dipenuhi gagasan yang bisa kita harapkan bahwa terjadi suatu perubahan yang fundamental. Seperti begitu ya kira-kira? Great transformation. Oke, nggak terjadi begitu. Oleh karena itu kalau Bung Faisal melihat, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan bagi capres ini? Yang ada sekarang saya lihat itu daftar keinginan. Oke. Pajak akan dinaikkan, ada kan? Kita tadi selesai. Pajak akan dinaik. Tidak jelas. Caranya untuk caranya. Jadi misalnya memberi makan seluruh anak sekolah. Makan gratis, susu makan gratis. gratis, susu gratis. Itu kan otak yang sentralistik itu. Sebagus-bagusnya bantuan kepada orang yang miskin adalah dengan memberikan uang. Sehingga mereka suka sayur asem, mereka masak sayur asem. Ada yang suka rendang, masak rendang. Coba bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau makannya itu nanti orang-orang partai lah yang menjadi catering itu nanti muncul kan? Ya, jadi vendornya, vendornya semua sama kan? Menunya sama. Waduh. Padahal ada orang Sunda yang suka lalab-laba, orang Jawa yang suka manis-manis. Gimana ini menyelesaikannya? Oke, jadi gagasan makanan gratis, susu gratis itu sebenarnya gagasan terlalu sederhana ya? Kan buat semua, segala macam. Terus nanti sisanya bagaimana? Biarkan aja ditumbuhkan kekuatan rakyat untuk membeli makanan bermutu kan. Jadi daya belinya dinaikkan, selesai udah. Daya belinya sehingga sekarang Bang Abraham yang namanya dompet orang miskin itu tebal. Bukan tebal karena uangnya, tebal karena banyak kartunya. Kartu macam-macam. Ini apa-apaan di dunia ini nggak ada yang begini. Jadi kartu sehat. Sebetulnya saya juga disebut kartu BPJS kesehatan saya kartu sehat dan itu diklaim sebagai karya Jokowi. Enggak, itu undang-undang kewajiban kita BPJS kesehatan kan. Tapi di era Jokowi dibilang kartu sehat. Seolah-olah baru enggak. Diganti aja tuh BPJS kesehatan. Saya kan pegawai negeri. Dulu Askes. Sekarang otomatis saya BPJS kesehatan tapi dikasih kartunya kartu sehat. Enak aja. Ada kartu tani lah, kartu pupuk lah, kartu prasejahtera lah, kartu apa. Ini ngelola negara kok kayak main kartu gitu kan. Udah nggak bener. Intinya kan bukti bahwa semakin banyak kartu itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi gagal untuk meningkatkan daya beli masyarakat kan. Sekarang kartu apalagi? Kartu untuk anak muda yang startup gitu. Ini Pak Gibran ini kan. Ekonomi digital. Aja kartunya memang main kartu remi apa bagaimana ini? Jadi menurut Bung Faisal apa yang disampaikan Bung Gibran itu hari di dalam debat cawapres masalah ekonomi itu sebenarnya hal-hal yang tidak substansial ya? Banyak yang menyesatkan, bukan tidak substansial saja, menyesatkan. Berarti jadi kalau misalnya, jangan dulu Bung Faisal, berarti kalau menyesatkan manipulasi dong? Manipulasi. Dia bilang apa misalnya, hilirisasi digital, apaan itu hilirisasi digital? Itu apa maksudnya? Saya bingung sendiri. Saya nggak tahu. Iya, itu saya agak bingung apa ini maksud hilirisasi digital. Coba.
Bang Abraham ya. Makanya saya katakan caranya bagaimana sih? Oke, digitalisasi. Kita ke berbagai kedai lo ini itu nggak nerima tunai. Harus pakai apalah, kiris lah apa segala macam ini. Itu capres-capres itu sadar nggak sih? Baru 52% orang dewasa Indonesia yang punya akses ke bank. Artinya dia nggak bisa kiris-kirisan, dia nggak mengenal bank. Nah, tingkatkan dulu aksesibilitas masyarakat ke bank, barulah kiris-kirisan, barulah digitalan. Bang Abraham pernah pulang dari luar negeri kan, terus ngisi bea cukai harus online. Nah, yang kakek-kakek nggak punya handphone, gimana? Ini negara ini membangun kok tidak melaksanakan kewajibannya dulu. Kewajibannya apa? Gratiskan dulu nih internet, baru semua orang bisa akses kan. Digital banking segala macam itu gitu. Nah, kemudian kedua, kredit lah. Bank kan tugasnya nerima dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Di era Jokowi ini kemampuan bank menyalurkan kredit mencapai level yang terendah sepanjang sejarah, cuma 30%. Negara ASEAN semua di atas 100%. Jadi banyak yang dilakukan Jokowi, tapi yang mendasar itu dia tidak melakukan. Yang fundamental yang fundamental. Berarti kalau begitu boleh dikatakan ekonomi selama Pak Presiden Jokowi ini sebenarnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul sekali. Kira-kira seperti itu. Betul sekali. Segelintir orang dan semakin terkonsentrasi. Jadi misalnya, mohon maaf kalau saya meleset sedikit 0 komanya begitu ya. Ekonomi Indonesia ini 58%-an, 56, 57 gitu, disumbang oleh Jawa. Tapi uang yang disimpan oleh masyarakat Indonesia itu 78% di Jawa. Kan dari uang ya. Kalau tadi kan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan itu disumbang oleh Jawa 50% itu. Tapi kalau uang simpanan masyarakat itu 78% itu di Jawa. Jadi produksinya bisa di Morowali tapi uangnya ya ke Jawa. Sebagian besar ya ke China gitu. Jadi terjadilah ketimpangan antar kelompok masyarakat, jurang kaya miskin, ketimpangan antar daerah, dan ketimpangan antar generasi. Karena mereka habis, sudah dikeruk semua oleh generasi sekarang. Kalau begitu, karena harta kekayaan kita sudah dikeruk oleh generasi sekarang, berarti ada kemungkinan nanti generasi selanjutnya akan kesulitan ya? Kesulitan Bang Abraham. Pertama, tadi bisanya spending melulu, pajaknya melorot terus, tax ratio ya. Nah, artinya apa? Utang makin menggelembung, dan utangnya itu kan utang setahun, bukan 3 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, yang paling banyak di atas 10 tahun. Berarti generasi yang akan datang kan yang bayar, bukan Pak Jokowi yang bayar. Kedua, kekayaan alam dikuras habis, mereka makin dapat sedikit. Sementara generasi sekarang tidak mewariskan kemampuan otak yang meningkat. Oke lah, kekayaan alam habis, tapi otak seperti di Timor Leste, otak orang-orang Timor Leste itu semakin bagus. Semakin pintar. Karena dikasih beasiswa apa gitu-gitu dari sumber daya alam itu. Nggak apa-apa sumber daya alam habis, bertransformasi ke dalam otak-otak manusia. Nah, di Indonesia kemampuan otak kita makin lama makin menurun itu. Yang dari sains, matematik, bahkan IQ terendah di ASEAN juga kan. 70-an katanya IQ-nya segala macam. Tapi oke lah. Tapi intinya adalah human capital kita rendah sekali. Dan karena kemampuan otak kita terbatas, maka kita makin lebih banyak mengandalkan otot dan tenaga ketimbang otak dalam mengelola negeri ini. Nah, itu tercermin dari, coba Bang Abraham ya, kalau kita membangun itu kan butuh modal. Modal tuh kita bagi dua lah, modal
IT, Ya. kan sekarang zaman IT, dan non-IT. Oke. Kemudian manusianya ada 2 jenis, manusia yang terampil dan tidak terampil. Oke. Kelima nih teknologi. Oke. Jadi 74% sumbangan ke pertumbuhan ekonomi itu berasal dari modal non-IT. Jadi bangun pabrik, bangun gedung, gitu-gitu aja. 74% dari pembentukan modal itu dalam bentuk bangunan. Fisik. Fisik lagi-lagi. Nah, teknologi itu sumbangannya minus, dari tahun ke tahun turun. Kita punya Pak Habibie, nggak ada tuh bekas-bekasnya. Bahkan nama Pak Habibie pun dihilangkan dalam sejarah teknologi di Indonesia dengan munculnya BRIN begitu ya, Habibisasi. Tapi oke, konsep teknologinya apa nggak jelas. Ya, pendegradasian teknologi lewat BRIN gitu-gitu kan kita lihat sendiri. Itu yang menyedihkan kita. Lantas kita mewariskan apa lagi? Lingkungan yang makin rusak, sehingga kan mereka nanti generasi yang akan datang itu akan hidup dengan ongkos yang lebih mahal kan. Barangkali pakai masker yang bagaimana, segala sesuatunya makin harus pakai apalah, suntik apa, vitamin apa, anaknya cacat jadi apa, biaya kesehatan jadi tinggi, jadi kasihan. Oleh karena itu kita harus menghentikan proses dari Indonesia emas itu menjadi Indonesia cemas. Jadi ini bukan generasi emas tapi generasi cemas, itu kita nggak boleh. Itu pasti ya. Makanya harus dari sekarang. Kalau ini diteruskan nih strategi yang sekarang, ada yang berkomitmen akan melanjutkan, cilaka kita. Kegagalan diwariskan adalah suatu bencana. Berarti kalau ada paslon yang punya tagline melanjutkan, itu berbahaya? Sangat berbahaya, itu musuh kita bersama. Menarik musuh nih. Kita bersama. Ini nggak main-main netizen. Ini kalau sudah Bung Faisal sampaikan begini nih, kita harus betul-betul bisa merujuknya. Kegagalan yang diwariskan, niscaya akan menghasilkan bencana, Bang. Jadi kegagalannya kan direplikasi, diduplikasi, dikali-kali gitu kan. Mengakselerasi kegagalannya itu. Wah, bahaya. Oleh karena itu kita tidak bisa menunggu hasil pemilu. Kita harus melakukan sesuatu ya. Secepatnya. Untuk melakukan. Nah, membangkitkan kesadaran itunya barangkali ya. Jadi kita butuh ahli budaya, ahli antropologi, ahli sosiologi, ahli psikologi. Karena masyarakat belum melihat gitu. Dia pikir dia belum terkena dampaknya. Dia masih lihat kan, masih bisa beli beras masih dapat, sembako masih dapat, apa masih dapat. Jadi kesadaran kolektifnya kurang. Nah, ayo ahli ilmu politik meraci resep lah ya. Karena sebetulnya kan orang itu bangkit kesadarannya kalau dia tahu dia terancam. Nah, berarti rakyat tidak merasa terancam. Jadi diskusi kita ini masih ada di ruang-ruang kelas menengah saja gitu. Harus dibumikan, Bung Faisal. Dibumikan. Oke, menarik tadi Bung Faisal katakan bahwa pembangunan yang dilakukan rejim sekarang selalu pembangunan dalam artian fisik. Sehingga meninggalkan pembangunan dalam artian non-fisik yang sebenarnya itu yang diutamakan. Oleh karena itu kalau saya melihat apakah persoalan stunting itu termasuk salah satunya. Karena adanya program pemerintah yang selalu mengartikan pembangunan dalam arti fisik yang digenjot. Iya. Sehingga jumlah stunting itu semakin tinggi lah, agak tinggi lah ya. 1 dari 5. Ya, kira-kira salah balita satu. kita salah satunya itu karena kembali programnya secara nasional mengatasi masalah stunting dari Aceh sampai Papua sama, padahal stunting itu ada juga pada diri orang-orang kaya, pada keluarga kaya. Karena dia tidak tahu cara ngasih makan anak yang sehat. Dia serahkan anaknya ke pembantu, dikasih Indomie terus, dikasih mie instan terus, kasih permen. Kalau dia nangis, kasih permen. Macam-macam gitu. Nah, ini kan jadi berbeda-beda. Cara makan juga berbeda-beda kan. Orang di Aceh dengan orang di Papua cara makannya beda, penyebab stuntingnya beda, lifestyle mengaruhi. Oleh karena itu perkuatlah pendekatan antropologi sosiologis yang hilang. Jadi di Bappenas dulu memang Bang Abraham
perencanaan pembangunan ini dipimpin oleh ekonom. Ya. Ada Pak Wijoyo, Pak macam-macam lah itu ya. Nah tapi orang keduanya selalu bukan ekonom. Orang keduanya Pak Sujatmoko, sosiolog. Ada Pak Selo Sumarjan, sosiolog. Ada Profesor Astrid Susanto, antropolog. Dia sekarang teknokratik kayak robot, kasih resep sama, pakai algoritma barangkali, prank sama semua. Nggak bisa Indonesia seperti itu. Nggak bisa. Itulah yang tadi diistilahkan Bung Faisal bahwa ekonomi kita ini ekonomi yang tidak beradab. Kira-kira seperti itu ya? Kurang beradab. Oh, kurang. Kalau tidak beradab zaman jahiliyah. Jadi kurang beradab. Oleh karena itu, kira-kira apa sih yang harus dilakukan capres yang akan terpilih agar supaya mengembalikan ekonomi kita ini bisa dikelola secara beradab? Pemerataannya itu lebih dirasakan. Pertama, rohnya adalah otonomi daerah. Itu tidak boleh diganggu-gugat. Penguatan. Kedua, kembali ke jati diri kita sebagai negara maritim. Ya, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau. Masa Cina membangun kereta cepat, kita ikut kereta cepat. Cina itu kontinental, Indonesia kepulauan. Nggak cocok kereta cepat di Sulawesi. Sulawesi kan begini ya, Bang ya. Semua provinsi di Sulawesi itu punya laut. Karena dia tipis itu kan. Betul. Nah jadi yang ideal itu ada kapal Roro yang 24 jam menyinggahi setiap provinsi pulau-pulau itu. Jadi jangan kereta api di sana. Jadi salah ini konsep kereta cepat salah? Ya, termasuk kereta api yang di Sulawesi ya menurut saya. Oh itu juga salah Bung ya? Ya, nggak elok lah, nggak elok. Tidak tepat lah. Karena ya penduduknya juga segala macam itu. Kemudian kedua, kita bergantung sampai sekarang gagal untuk swasembada sapi kan, swasembada daging. Udah kita nggak usah jor-joran mengarah ke swasembada daging. Oh kita laut swasembadanya dari protein ikan, bukan dari protein daging merah atau daging putih gitu kan. Jadi jati diri kita, Gus Dur, kesadaran maritimnya tuh tinggi. Dewan Maritim Nasional itu di era Gus Dur. W.S. Rendra, bagaimana mengajarkan saya mengenali diri lewat program kepatutan nasional, bahwa kita ini negara maritim, kita jaya di maritim. Dulu ada Malahayati, Laksamana perempuan pertama di Aceh yang bisa menewaskan Van Houten dari Belanda itu, kemudian Sriwijaya, Majapahit, ya kan, punya 400 armada kapal dagang, dan salah satu kapalnya namanya Jong Java yang lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis waktu itu. Makanya kita berjaya, terjadi exchange, cultural exchange, economic exchange dengan negara-negara lain, sehingga kita juga jamuan-jamuan kerajaan di Jawa ini keramiknya dari China, karpetnya dari Persia kan. Kita sudah berperadaban tinggi lewat exchange itu. Nah sekarang Bang, Indonesia ini makin tertutup. Ya, jadi ekspor dipersulit, bahkan dilarang. Impor dipersulit. Ya. Kemudian macam-macam harus apa biar makin tertutup. Jadi degree of openness ada namanya. Tingkat keterbukaan satu negara itu diukur dari ekspor ditambah impor dibagi PDB-nya, kita turun. Jadi kita semakin nggak gaul. Kalau begitu boleh saya katakan semakin nggak gaul, semakin tertutup. Apakah ini dampak dari kebijakan luar negeri kita yang lebih cenderung ke China? Enggak juga. Bukan. Tapi karena konsep kita kan ada itu di dalam Al-Quran tuh, Tuhan menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan macam-macam itu, tidak lain tidak bukan adalah untuk saling berkenalan. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang bertakwa. Jadi Tuhan menciptakan keberagaman ini tuh keren, supaya saling bergaul, saling mengisi. Kita jago bikin CPO, kita nggak bisa bikin karpet, tuker. Nah di Indonesia konsepnya semua musuh sembada.
Oh, itu kesalahan ya? Mana mungkin. Kan Oke. lakukanlah sesuatu yang engkau punya ilmunya. Kalau ilmu kita kurang, jangan. Jangan. Kita maksakan bikin sesuatu yang tidak bisa kita bikin. Kita bikin kereta cepat tapi tidak ada satu jurusan kereta apian di Indonesia ini. Dulu ada jurusan kereta api. Akibatnya itu operator kereta cepat yang sekarang ini ratusan dari China. Dan itu merugikan sumber daya. Karena nggak disiapkan gitu. Jadi kok kita begini gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih ya Bang gitu. Jadi kalau boleh saya pinjam istilah Daron Acemoglu dan Robinson, itu kita harus bertransformasi total dari yang namanya extractive political institutions ke inclusive political institutions. Dari extractive economic institution ke inclusive economic institution. Nah, institusi di kita ini makin ekstraktif secara politik juga. Kita lihat aturan main diubah. Kan institusi diubah gitu kan. Ibarat saya kasih contoh ini, Gibran main sepak bola udah mendekati gawang lantas dia tendang gitu, melenceng ke kiri gawang. Pamannya lihat gawangnya dipindahkan ke kiri sehingga gol. Itu kan udah ekstraktif sekali. Itu yang biadab, itu yang seperti itu. Nggak boleh. Institusi harus kita bangun, aturan main harus kita bangun supaya kita jadi insan yang beradab. Insan yang beradab itu kalau ikut aturan main dan aturan mainnya makin baik. Bang Abraham suka sepak bola nggak? Iya, suka. English Premier League itu enak ditonton. Sekalipun orang nyengkat kaki orang kan nggak langsung gebuk. Kalau di sini langsung berantam. Wasitnya dianiaya oleh pemain karena ketidakadilan, ekstraktif masih masih primitif gitu. Nah, aturan main ini harus diubah. Bukan kita harus transformasikan, bukan diubah untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan ponakan saya sendiri. Oke, jadi kalau begitu seolah-olah pemerintahan sekarang ini mengelola negara untuk kepentingan melanggengkan sebuah dinasti ya? Melanggengkan sebuah dinasti ditambah menyuburkan oligarki. Oke, jadi ada dua ya, melanggengkan dan menyuburkan oligarki. Analisis politik tentang baik tidaknya satu masyarakat itu kan di sini sumbu vertikalnya itu power of state. Di sini power of society. Nah, harus seimbang tuh, ada koridor sempit yang ada di antara power of state dan power of society. Tapi analisis itu tidak cukup di Indonesia. Power of state-nya udah sedemikian kuat kan, kayak raksasa kan negara ini punya kejaksaan, punya polisi, punya tentara, Leviathan dia itu. Raksasa banget. Sudah raksasa, dia berkelindan sekarang dengan korporasi. Jadi di sumbu vertikalnya itu power of state and corporation. Itulah yang menghasilkan nepotisme dan oligarki itu, dan bekerja sama ini dengan ada yang ingin cari keuntungan, ada yang haus kekuasaan. Nah, haus kekuasaan ini bikin dinasti, bekerja sama langgeng terus menerus, udah tambah kacau lah. Jadi itu kondisi sekarang ya, Bung Faisal ya. Oke, kalau itu jadi ada yang ingin melanggengkan dinasti kekuasaannya, ada yang ingin memanfaatkan penguasaan ekonomi secara utuh. Karena dia tahu si dinasti itu perlu logistik. Oke, ini yang bekerja sama sehingga melahirkan struktur model pengelolaan negara seperti sekarang ini. Iya. Dan lebih ngeri lagi kalau saya lihat bukan hanya dinasti politik, tapi dinasti politik dan bisnis sekaligus. Lihat itu anak-anak Haritanu. Semua nyalek. Dia punya partai, dia punya media, dia punya korporasi. Wah, lebih gila lagi itu. Nah, Jokowi memulai dari bisnis politik, politiknya makin kuat, bisnis anak-anaknya makin merajalela, bekerja sama dengan korporasi yang dapat fasilitas banyak, tambang dan macam-macam itu. Jadi nanti pengurasan kekayaan alamnya makin masif itu, makin nggak kebagian generasi yang akan datang. Dan hanya dinikmati oleh segelintir ya? Betul. Nggak dikembalikan kepada pemanfaatan secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Betul.
Kalau kita lihat misalnya dari Jadi dulu Bung Faisal, saya mau tanya, apakah kira-kira hilirisasi di sektor pertambangan yang dicanangkan Jokowi itu betul-betul bisa diidentifikasi sebagai sebuah program yang sebenarnya tidak lebih mensejahterakan masyarakat, tapi lebih untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja? menurut saya ini skandal. Oh, skandal. Saya bisa hitung, tentu saya dibantu kawan-kawan ya. Oke. Kerugian negara yang paling masif dalam sejarah Republik Indonesia ini ya di nikel. Kalah Freeport. Oke. Kalah Freeport. Karena Freeport masih bayar pajak. Ya, sekarang Freeport 51% Oke. milik negara. Dia bayar pajak segala macam. Kalau ini dan si Freeport ini 90% lebih udah hilirisasinya. Oke. Jadi dia pengolahannya udah 90%. Oke. Nah, sementara si smelter ini pengolahannya rata-rata cuma 25%. Oke. Jadi biji nikel masuk smelter jadi NPI atau jadi ferronikel atau nikel mate. Iya, oke. Ya, itu kira-kira 25 sampai 30% saja. Jadi masih bahan baku banget diekspor ke China, ya. Kemudian si smelter ini membeli biji nikel dengan harga yang sangat murah. Harganya ditentukan oleh pemerintah dan murah. Ketololan lagi. Ya, harga di Shanghai misalnya 80, pemerintah cuma kasih buat kamu HPM namanya, harga patokan mineral itu 40 sampai 50. Kemudian diolah di smelter itu 95% diekspor untuk diolah di China, diekspor ke China dan diolah ke China, dan akhirnya kita mengimpor dari China produk-produk yang udah jadi yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Untuk ringkasnya gini Bang, satu, pembangunan itu akan semakin berhasil kalau nilai tambah yang tercipta dari pembangunan itu makin besar buat bangsa kita. Oke. Nah sekarang kita hitung sederhana aja. Oke. Mudah-mudahan ini sederhana sekali. Jadi biji nikel misalnya nilainya 10. 10. Biji nikel 10 diolah di smelter menghasilkan ferronikel nilainya biar gampang 50 deh. Oke. Jadi ada nilai tambahnya 40 kan? Oke. Dari 10 ke 50. 40. Nah 40 ini nilai tambah yang tercipta yang nikmati siapa? Nomor satu pengusaha. Pengusaha 100% dari China. Ya keuntungannya hak mereka untuk bawa pulang kan? 100%. Oke, 100% ya. Pinjemnya dari Bank China. 100%. Pinjam ada sereceh lah bank-bank kecil di Indonesia, bank-bank BUMN di Indonesia. Modalnya pinjam dari Bank China, bayar bunganya ya 100% ke China. 100%. Teknologinya dari China. Nggak ada teknologi dari Indonesia, teknologi bayar paten kan? Patennya lari semua ke China. Jadi Indonesia dapat apa? Oke, kalau si Freeport itu untung dibawa ke Amerika, tapi setelah bayar pajak dulu. Tapi kalau si perusahaan-perusahaan smelter China yang besar-besar itu bebas bayar pajak 20 tahun. Kalau diekspor nggak bayar PPN. Jadi apa? Oh ada pegawai kita orang Indonesia yang rata-rata upahnya 7 juta. Oke, 7 juta, upah pekerja China di Virtue Dragon itu 17 sampai 54 juta. Ada diskriminasi juga, oke lah, keahlian segala macam. Kemudian, oke lah. Jadi yang kita nikmati itu upah buruh Indonesia. Kedua adalah PBB kan mereka bayar tanahnya. Saya nggak tahu bayarnya berapa, tapi niscaya kecil sekali. Pak Jokowi kan marah kan, saya bilang 90%, ternyata enggak, 95% lebih. Lari ke China. Jadi pembangun dapat apa? Di Morowali Bang. Ya, ini kan bor-bor terbakar nih. Betul. Nah, saya lupa ya Morowali, pokoknya Morowali dan Morowali Utara yang datanya ada. Nah itu kan ekonomi Morowali itu adalah barang dan jasa yang dihasilkan di Morowali. PDRB namanya, Produk Domestik Regional Bruto. Ya. Itulah yang dihasilkan oleh dua kabupaten itu. 98% di Morowali itu lari keluar. Jadi yang tersisa cuma 2% di daerah itu.
Sementara di Morowali satunya lagi, lupa terbalik, 85%. 15% aja yang terisa, itu pembangunan. Pasca reformasi ini lebih cocok disebut pembangunan di daerah, bukan pembangunan daerah. Ada pembangunan di Indonesia di daerah kan, tapi tidak memperkokoh pembangunan daerah itu sendiri. Berarti kalau begitu ada kebohongan juga, Bung Faisal ya, karena kan pemerintah pernah mengatakan tujuan dari hilirisasi ini nanti pada akhirnya kita dapat cuan sampai 150 triliun. Bohong juga itu. Ya itu, dari mana Ya kan, datanya? Makanya saya katakan Ya. Pak Jokowi jangan berbohong ke rakyat lagi. Udah berulang kali Pak Jokowi itu menyesatkan rakyat karena seolah-olah cuannya 530 triliun. Kita dapat cuan. Itu cuma 5% aja yang kita nikmati, sisanya China. Kalau cuan betul-betul kita rupiah kita akan menguat, Bang. Ya, kalau ekspornya naik, ya rupiahnya menguat. Karena hak mereka untuk bawa hasil ekspornya ke negara sana. Jadi nggak ada tuh uang yang dianggap bisa dihasilkan sampai 500 seperti tadi Bung Faisal katanya. Nggak ada, bohong ya. Yang dimaksud 530 triliun yang Pak Jokowi katakan adalah nilai ekspor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan smelter. Yang tadi 95% larinya ke China. Mana cuannya? Kau utang terus APBN. Kalau CPO, Bang. Iya, iya. CPO ini kan kita petani itu Iya, kan iya. ada petani. Sawit. Ngekspor kan? Iya. Itu ada pajak ekspornya, Bang. Oke. Pajak ekspornya bisa 30%, ya. Ada bea sawit juga, ada betul. dua itu. Kalau mereka nol, sama-sama batubara itu nol. Jadi Tidak ada pajak ekspor. berarti ini tidak menguntungkan sama sekali untuk negara kita ya. Melanggar konstitusi, Bang. Oke. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan Cina kan? Kalau ini sebaliknya ya. Ini sebaliknya. Jadi berarti pemerintahan ini melanggar konstitusi, Bung Faisal. Melanggar, oleh karena itu harus di-impeach. Dihentikan ya. Dihentikan, harus dibawa ke proses. Kenapa Ibu Mega tidak melakukan itu? Kan dia partai penguasa, partai yang besar maksud saya. Ya, Bu Mega itu Disandra. Sensitif sekali ya dengan trauma Bung Karno, Oke. trauma Pak Harto, Gus Dur. Jadi sebetulnya Bu Mega niatnya itu menjaga konstitusi gitu supaya tidak macam-macam gitu. Tidak gaduh. Mungkin kalau Bu Mega nggak ada, Pak Jokowi udah 3 periode. Karena lolos 3 periode atau diperpanjang masa jabatannya. Itu kan ada proyek khusus Jokowi untuk melakukan itu. Ya. Dengan gelontorkan resources untuk seolah-olah ada penelitiannya segala macam. Berarti kalau begitu saya bisa menangkap apa yang disampaikan Bung Faisal, kita tidak bisa lagi membiarkan pemerintahan ini ya untuk terus sewenang-wenang ya melakukan apa yang mereka kehendaki ya. Yeah. Dan ada yang menarik tadi Bung Faisal mengandaikan ya apple to apple antara Cina dan Amerika, Freeport dan hilirisasi tambang yang dikuasai oleh Cina. Kelihatannya saya tangkap bahwa Freeport itu lebih menghasilkan. Lebih banyak bagi hasilnya Ya. buat Republik Indonesia. Lebih menghasilkan untuk kepentingan kita ya daripada China. Oleh karena itu, apakah kondisi seperti ini, kalau saya melihat, kalau kita ditanya, kita harus kemana? Berarti kita masih mendingan berkolaborasi dengan Amerika daripada Cina dari sektor ekonomi. Kira-kira seperti itu. Bebas aktif kalau Indonesia kan. Bebas aktif. Hebat itu founding fathers sih, bebas aktif. Kalau bisa ini, dua kekuatan besar ini, ya kita suruh kompetisi apa yang terbaik buat Indonesia, itu yang kita pilih. Maka berebut untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia. Contohnya misalnya kereta cepat, ini tawaran Cina, ini tawaran Jepang. Hitung bunganya dari Jepang berapa, tenaga kerja yang dibawa Jepang berapa. Kalau teknologinya lebih bagus. Teknologinya oke sama lah barangkali kan. Bung Faisal, saya pernah naik kereta cepat Cina yang ada di Arab dan bisa membandingkan kereta cepat Shinkansen yang ada di Jepang. Saya bisa membandingkan sesuatu ketika di berpapasan begini, kalau Shinkansen tidak ada goyang, tapi coba Bung Faisal rasakan yang kereta cepat yang di Arab agak goyang kalau dia berpapasan. Juli kemarin juga saya coba. Ada kan? Ada rasa. Ada ya. Smoothnya juga. Iya, benar. Kalau
Shinkansen seingat saya Nggak itu ada seperti getaran. di pesawat Iya, nggak ada gitu. getaran, Ada betul. getaran. Iya. Tapi mungkin itu karena padang pasir teknologinya membutuhkan yang baru. Oke, itu oke. Oke, ya. Tapi inilah negara yang cerdik itu kan bukan tunduk kepada salah satu, rugi. Kita ambil yang bagus-bagusnya kan. Oke. Secara fair, transparan, terbuka. Nah, jadi contohnya kan MRT. MRT. MRT itu bunganya 0, berapa, atau kereta cepat Jepang juga nawarkannya 0,2, Iya, iya. China 3,4, Iya. kan jauh sekali. Nah kemudian tenaga Jepang itu di waktu bangun MRT, wow, masif seperti China semua. Iya. Semakin banyak lokal kontennya diberikan oleh Jepang ke Indonesia. Iya. Kemudian uangnya pinjaman, harus jaminan pemerintah, uangnya langsung ke vendor, nggak ada masuk ke kas negara lagi, jadi jaminan korupsinya juga kemungkinannya 0 ya gitu ya. Manajemen proyeknya bagus, nggak pernah ada kecelakaan. Mungkin ada ya, tapi nggak ada pernah ada kecelakaan kerja yang fatal. Dia gitu. menutup lubang fraud apa dan lain sebagainya. Betul. Kalau Jepang saya lihat ya, Iya. dia paling concern di situ. Betul. Oke, Bung Faisal, kalau begitu berarti proyek IKN juga seharusnya nggak perlu ya. Kalau saya coba apa yang tadi Bung Faisal katakan masalah kereta cepat, itu kan kelihatannya dampak langsungnya ke masyarakat itu boleh dikatakan tidak signifikan. Berarti IKN juga seperti begitu dong? Iya, jadi kita udah diskusi panjang lebar tentang masalah-masalah mendasar. Kan masalah mendasar yang utama adalah OTDA. Jadi OTDA yang makin direndahkan, makin disedikitkan, makin banyak yang ditarik ke pusat, menyebabkan ketimpangan terjadi, ya karena daerah nggak punya inisiatif, daerah tidak punya ruang gerak, tidak ada kompetisi yang sehat antar daerah itu karena resourcesnya udah habis di-manage oleh pusat gitu ya. Nah, dengan tumbuhnya ibu kota seolah-olah pemerataan, padahal sumber utama yang membuat tidak merata adalah hubungan keuangan pusat daerah. Tadi Morowali dapat apa? Iya. Nggak dapat apa-apa. Cuman royalti dari biji. Iya. Dia dapat tuh royalti dari biji. Nah royalti dari biji kan orang Indonesia semua, nggak ada orang China-nya. China-nya kan lebih royalti. Yang bayar royalti kan penambang. Iya. Dapat dari situ aja. Loh, ini nilai, ini kekayaan alam ini. Iya. Kekayaan alam Morowali segini bang, diambil. Namanya pembangunan di daerah itu adalah kalau kekayaan alam diambil segini, maka yang masuk harus segini plus. Nah, kalau sekarang kekayaan alamnya segini, diambil sisanya cuma segini. Itulah yang daerah. Ya makin kuatlah. Jakarta ini makin kuatlah pusat, daerahnya nggak berkembang. Mana yang kita lihat kemiskinannya masih belasan persen di pusat-pusat smelter itu. Jadi solusinya bukan ibu kota baru. Barangkali kalau sampai tahun depan udah melewati 100 triliun itu ya untuk ibu kota baru, appetite-nya juga nggak berhenti-berhenti ya, mau jadi pusat apa, bahkan mau jadi pusat penggemblengan sepak bola. Berubah terus. Berubah terus, bertambah. Iya, Berubah dan bertambah. Artinya perencanaannya nggak benar. Ongkosnya akan jadi semakin mahal. Oke lah, kita udah kadung basah gitu, infrastruktur caranya begitu memang. Jadi kita stop, kita evaluasi kembali, oke ibu kota tetap pindah, barangkali bisa digeser atau apa gitu kan. Karena alasannya nggak jelas kan pemilihan di sana, kecuali ada tanahnya Luhut Panjaitan di situ, ada tanahnya Sukanto Tanoto di situ, dan ada tanahnya Hasim Diohadikusumo di situ. Itu yang terang benderang. Yang nggak bisa terbantahkan. Kita menghadapi pemilu Pilpres ini sudah bentar lagi, tidak ada yang sempurna, tapi menghadapi situasi sulit seperti ini, kita harus memastikan bahwa kedepannya itu ancaman tidak semakin besar. Jadi kita harus singkirkan politisi yang menjadi ancaman lebih besar buat masa depan kita ini. Ya silahkanlah pilih apa, tapi udah nyata-nyata secara historis, kultural,
melanjutkan rezim yang gagal begitu kan. Kalau dia juga menang, itu yang saya takut, bencana akan terjadi karena kegagalan itu akan diwariskan. Jadi kita udah menceng begini kan. Pinginnya tuh kita presiden yang akan datang tuh yang meluruskan kembali. Kalau dia meneruskan rezim yang lama kan mancing ke sini, mempercepat kita masuk ke jurang. Itu yang paling real. Berarti kalau kita memilih paslon yang melanjutkan, itu sama kita menyerahkan negara ini masuk ke jurang. Betul. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi itu ancamannya. Karena checks and balances makin susah, konsolidasi. Bang Abraham lihat aja lah, penyumbang-penyumbangnya juga hampir semua gitu. Kekuatan besar, dia takut lah kalau nggak nyumbang kan. Waduh, mengerikan. IPK semakin hancur. IPK makin hancur, indeks demokrasi juga makin merosot. Oke. Oleh karena itu, ini rakyat harus sadar ya. Nah, Iya, menarik nih netizen ya, apa yang disampaikan Bung Faisal Basri, mencerahkan kita, memberikan kita edukasi agar supaya kita sebagai rakyat bisa menemukan sebuah jalan kebenaran yang pada akhirnya kita bisa menciptakan sesuatu yang menjadi cita-cita kita selama ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.